Halo semuanya, perkenalkan nama saya Susan Anggraini dari Prodi Akuntansi S1 dan akan membahas mengenai analisis regresi sederhana. Nah, di sini kita akan membahas mengenai analisis regresi sederhana. Kita akan memahami konsep, persamaan, penerapan regresi linear sederhana dalam penelitian. Lanjut kita masuk ke materi, yaitu agenda pertemuan. Kita akan membahas 5 poin dari agenda pertemuan ini. Yang pertama itu pengertian regresi, yang kedua persamaan regresi sederhana, yang ketiga asumsi klasik, yang keempat adalah langkah perhitungan, dan yang kelima adalah contoh soal dan SPSS. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian regresi. Metode analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih variabel dinyatakan dalam bentuk model matematis. Yang pertama adalah estimasi nilai atau memprediksi nilai rata-rata nilai variabel tergantung berdasarkan nilai variabel bebas. Yang kedua itu adalah uji hipotesis, di mana uji hipotesis itu menguji karakteristik dependensi agar variabel dalam penelitian. Nah, yang ketiga itu ramalan. Ramalan adalah nilai rata-rata variabel di luar jangkauan sampel. Nah, di sini ada jenis-jenis regresi. Di sini ada regresi, dan regresi itu dibagi menjadi dua, yaitu regresi sederhana dan regresi berganda. Di mana regresi sederhana itu juga dibagi menjadi dua, yaitu linear sederhana dan non-linear sederhana. Regresi berganda juga dibagi menjadi dua, yaitu linear berganda dan non-linear berganda. Dalam materi ini itu adalah fokus pada regresi linear sederhana atau satu variabel bebas atau X mempengaruhi satu variabel terkait Y. Nah, lanjut, itu adalah persamaan regresi linear sederhana. Sini ada rumusnya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah variabel dependen atau nilai prediksi variabel terkait atau yang dipengaruhi. Nah, A-nya itu konstanta atau nilai Y ketika X sama dengan 0 titik terpotongnya sumbu Y. B itu koefisien regresi atau besarnya perubahan Y setiap kenaikan satu satuan X. Y-nya adalah variabel independen atau nilai variabel bebas. Nah, itu ya ada rumus dari persamaan regresi linear sederhana. Nah, lanjut kita akan mengetahui rumus dari menghitung nilai A dan B. Nilai A itu adalah rumusnya A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma S dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dalam kurung. Nilai B itu rumusnya adalah N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat ditutup kurung, dan dimana sigma Y adalah jumlah seluruh nilai Y, sigma X adalah jumlah seluruh nilai X, sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat X, sigma Y
X, Y adalah jumlah perkalian antara X dan Y. N adalah jumlah sampel atau data. Jika positif atau plus, X naik dan Y naik. Ketika negatif, X naik dan Y turun. Besarnya nilai B menunjukkan seberapa besar perubahan Y untuk setiap kenaikan satu satuan X. Nah, kita masuk ke asumsi klasik sederhana. Dalam asumsi klasik registrasi sederhana ada 4 poin. Yang pertama, eksegonitas lemah. Variabel X bersifat Vitek atau tetap. Variabel X bersifat random, harus ada nilai error pada variabel Y. Nah, yang kedua itu linearitas atau kenaikan X harus diikuti secara proporsional oleh kenaikan Y jika tidak dilakukan transformasi data. Nah, yang ketiga itu adalah homokedasitas atau variasi error atau residual yang harus konstan untuk semua nilai X atau tidak bisa diubah-ubah. Nah, yang keempat itu autokorelasi atau data time series. Untuk data yang runtun waktu, tidak boleh ada pengaruh nilai rate waktu sederhana sebelum terhadap variabel Y. Nah, kita masuk ke langkah-langkah perhitungan manual. Di sini ada 5 perhitungan manual ya yang tahapannya. Yang pertama itu kita harus membuat tabel bantu, yaitu dengan susun kolom dengan nomor X, Y, X kuadrat, X, Y. Isi setiap baris lalu jumlahkan menjadi sigma. Nah, yang kedua itu rakum hasil. Catat nilai N, sigma Y, sigma X, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma X kuadrat dalam kurung. Nah, yang ketiga itu kita menghitung nilai A dan B. Seperti yang tadi, kita akan menggunakan rumus A dan B ya. Yang keempat itu susun persamaan. Itu adalah memasukkan nilai A dan B ke dalam persamaan menggunakan rumus yang awal, yaitu Y sama dengan A ditambah B dan X. 5 itu interpretasikan atau jelaskan makna konstanta A dan koefisien B dalam konteks data. Lanjut kita ke contoh soal. Di sini kita contoh soalnya itu pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Jadi kita akan diketahui 10 data responden kantor akuntan publik XYZ. Nah, di sini ada tabelnya di mana ada nomor X, Y, X kuadrat, XY. Di mana nomor ini adalah datanya ya. Kita ada 10 data. X itu adalah disiplin, Y itu adalah kinerja, X dan Y. Nah, kita contohkan adalah nomor 1. X-nya itu adalah 54, Y-nya 62. Nah, X kuadrat itu didapatkan dari 54 dikuadratkan atau 54 dikali 54 dengan yang hasilnya adalah 2916 dari sini ya. Nah, di sini XY dapat dari ini X dikali Y. X-nya itu adalah 54 dikali 62 yang hasilnya adalah 3348. Lalu setelah ini
dijumlahkan semua, lalu kita totalin menjadi sigma. X-nya adalah 420, Y-nya adalah 538, S kuadratnya adalah 18.652, XY-nya adalah 23.529, sigma X dalam kurung kuadrat adalah 176.400. Nah, ini adalah perhitungannya, hasil perhitungan atau interpretasinya. Nilai A. Yang A itu 538 dikali 18.652 dikurangi 420 dikali 23.529 per 10 dikali 18.652 dikurangi 176.400, yang hasilnya 10.034.776 dikurangi 9.882.180 per 186.220 dikurangi 176.400, yang sama dengan 152.596 per 10.120. Nah, hasilnya adalah 15,08. Lanjut ke perhitungan yang B. B sama dengan 10 kali 23.529 dikurangi 420 dikali 538 per 10 dikali 18.652 dikurangi 176.400 sama dengan 235.290 dikurangi 225.960 sampai 186.520 dikurangi 74.400 sama dengan 9.330 per 10.120, yang hasilnya 0,92. Berarti Y sama dengan 15,08 ditambah 0,92X, dimana A itu 15,8. Jika disiplin kinerja X sama dengan 0, maka prediksi nilai kinerja pegawai adalah 15,08. B sama dengan 0,92, atau setiap peningkatan satu satuan disiplin kerja kinerja pegawai diprediksi naik 0,92 satuan. Kita masuk ke langkah-langkah analisis regresi dengan SPSS. Ada 6 poin yang kita akan bahas, yaitu input data. Input data itu kita akan memasukkan data X dan Y ke dalam SPSS data editor atau variabel view and data view. Yang kedua itu kita pilih penuh atau klik, analyze, regression, dan lalu linear. Yang keempat itu atur variabel. Pindahkan S ke kolom independence S dan Y ke kolom dependence. Keempat itu klik OK. Jalankan analisis. SPSS akan digunakan menghasilkan output tabel coefficients. Nah, yang kelima itu baca output. Fokus pada tabel koefisien, lihat nilai konstanta atau A dan B variabel X dalam kurung B atau B. Yang keenam adalah interpretasikan. Susun persamaan regresi dan jelaskan makna yang sesuai konteks penelitian. Nah, hasil SPSS harus konsisten dengan hasil perhitungan manual. Jika beda, periksa input
datanya ya. Nah, kita masuk ke ringkasan materi. Analisis regresi sederhana. Yang pertama adalah regresi sederhana memodelkan pengaruh satu variabel bebas X terhadap variabel terkait Y. Yang kedua, persamaan dasar. Y sama dengan A ditambah B, X dikurangi A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi. Yang ketiga, nilai A dan B dihitung dengan metode ordinary least square atau OLS menggunakan tabel bantu. Keempat adalah interpretasikan A sama dengan nilai Y saat X sama dengan 0, B perubahan Y per satuan kenaikan X. Yang kelima, persyaratan ada eksegonitas, linearitas, homogenisitas, dan untuk time series bebas autokorelasi